bahwa pernyataan saya di forum relawan Bang Jafar dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan tulus saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya sungguh sangat mencintai Rasulullah. Tidak pernah terbersit dalam benak saya untuk menyampaikan satu pernyataan yang mendiskreditkan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Ja'alallahu ayyakum min ahli khairi wa sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam khosatan fi Falastin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Harus kita apresiasi kepada Bapak Suswono ini. Beliau sudah dengan tegas memohon maaf. Orang memohon maaf itu berarti sudah menyatakan dirinya salah. Memang video itu tidak utuh. Kalau versi utuhnya itu sekitar 3 menit. Setidaknya versi utuhnya itu ada tambahannya di situ seperti yang tertulis itu sebagiannya ya. Sekali lagi itu adalah keteledoran yang sudah tidak sepatutnya saya sampaikan. Seharusnya dalam forum tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi dengan tulus saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian tersebut. Jadi sudah mengakui kalau itu teledor dan lalai. Artinya bertandanya itu kelewatan. Kalau dalam pemberitaannya memang yang disoroti selalu masalah janda kaya menikahi pengangguran. Tetapi Pak Suswono ini dengan sadar dan jujur dalam narasi permohonan maafnya itu tidak melupakan substansinya, yaitu ketika ada narasi mendiskreditkan Rasulullah SAW. Walaupun dalam bayangan dirinya itu tidak pernah terfikir ke situ, ya, tetapi mungkin inilah yang disebut dengan narasi yang kurang disadari konsekuensinya gitu. Setidaknya beliau ini tidak bersikap mencari pembenaran, misalnya menjelaskan, oh maksud saya enggak kok, saya enggak pernah bilang Rasulullah pengangguran kok. Nggak ngeles begitulah, nggak, oh maksud saya pengangguran itu ya tidak bekerja seperti sekarang ini atau apalah ya. Padahal kalau sering kita jumpai orang yang ngeles lah, cari pembenaran, oh itu maksud saya begini, oh ini begini. Ternyata Pak Suswono ini nggak langsung to the point. Dia sampaikan poin masalah janda menikahi pengangguran, kemudian dia sampaikan sangat mencintai, sangat mengagungkan Rasulullah sehingga tidak terbesit dalam dirinya untuk mendiskreditkan Rasulullah. Nah, tetapi dari ucapannya beliau menyadari kalau itu ada bahasa yang kesannya memang mendiskreditkan Rasulullah. Jadi beliau ini tidak menolak hal itu, bahkan berterima kasih kepada orang yang mengkritik dan memohon bimbingan kepada para ulama, para habaib. Ada habaibnya juga di situ ya. Itu narasi lengkapnya ada seperti itu ya. Ini contoh yang baik. Artinya apapun motivasinya, apapun niatnya, kalau kita sedang salah dan salahnya itu menimbulkan polemik, tidak perlu mencari pembelaan. Tidak perlu berbusa-busa membela diri. Oh maksud saya nggak perlu. Langsung saja, keliru, sudah selesai. Kita ini orang-orang yang bisa dan sangat mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan memang begitulah anjurannya. Kita tidak perlu mengecam-ngecam orang yang bersalah apalagi sudah meminta maaf. Jadi siapapun yang bersalah dari kita dan sudah meminta maaf, sudah mengakui teledor, sudah mengakui tidak semestinya berbicara seperti itu. Bahkan di narasi lebih lengkapnya itu sebagai warning kepada dirinya untuk menjaga kalimat-kalimatnya ketika sedang berbicara atau berkomunikasi. Itu bagus sekali ya. Anda bisa simak versi lengkapnya seperti itu sekitar 3 menit. Sementara yang saya soroti itu kan dipercepat sangat pendek itu ya. Ala kulli hal, wallahu alam, kasus ini mungkin sudah dianggap selesai karena memang sepertinya tidak ada yang menyeret-nyeret ini ke persoalan hukum, penistaan agama atau apa ya.
tetapi hanya ada kritik-kritik dari sisi moral saja. Kalau kritik-kritiknya dari sisi moral, dari sisi kepatutan, dari sisi kelayakan, bukan ke arah pidana atau apa, maka ya selesai dengan cara memohon maaf seperti ini. Dan ini juga sudah menyebar di mana-mana narasi permohonan maafnya ini. Dan beliau itu ya secara zahir kita menghukumi sangat tulus, memohon maaf kepada Allah, astagfirullahaladzim sampai diulang 3 kali, kemudian memohon maaf kepada siapapun karena narasinya memicu keributan ya. Ya wajar lah ya, kita orang Islam ya, orang itu walaupun tidak terlalu taat, tapi kalau Nabi Muhammad didiskreditkan atau ada bahasa-bahasa yang ke situ itu memang akan selalu heboh. Dan itu bagus lah. Setidaknya kita mungkin tidak merupakan orang-orang yang agamis sekali, cuma setidaknya masih ada sudut pandang yang menjadikan agama itu penting, sehingga simbol-simbolnya atau bagian-bagian penting di dalamnya itu tidak kita sepelekan. Kalau sudah tidak ada yang peduli dengan hal-hal seperti itu, orang sembarangan melecehkan agama, orang sembarangan mengolok-olok agama, terus kita enjoy saja. Kita lebih kedepankan tradisi, ini kan cuma bercanda, sehingga semua boleh dipercandakan. Sudah tidak taat, tidak empati juga, kepedulian kurang. Wah, itu hal yang tidak baik, itu kondisi sosial yang tidak baik. Di Indonesia, alhamdulillah kondisi sosialnya masih belum seperti itu. Jadi isu-isu yang bersinggungan dengan dalam tanda kutip nyenggol-nyenggol agama itu selalu eksis di Indonesia, selalu menjadi sorotan. Sampai ada film yang dianggap tidak sesuai dikritik oleh netizen, itu bagus. Artinya bolehlah, bukan boleh ya. Mungkinlah kita bukan orang-orang yang taat, bukan orang-orang yang benar-benar hidupnya itu agamis, bukan orang yang benar-benar 100% menjalankan agama. Tapi setidaknya sebagai substitusinya atau kompensasinya, atau ada hal lain juga yang kita tidak kurang-kurang banget lah, tetap ada maksimalnya, yaitu peduli. Dan tidak mesti soal politik, karena saya tidak di Jakarta, saya tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun, dan konten ini ya saya buat begitu saja. Artinya ini bukan soal mau menjatuhkan paslon yang sedang berkontestasi politik, nggak ada begitu ya. Tapi saya sampaikan apa yang menurut saya ada persoalan, dan alhamdulillah ternyata sangat cepat sekali, karena yang mengkritik ini juga ada dari organisasi Islam juga, dari perwakilan ormas tertentu yang menyampaikan kritik secara terbuka di media, di mana tentu saja yang menjadi sorotan kritiknya bukan masalah janda muda menikahi penganggurannya, tetapi mencontohkan Rasulullahnya itu yang bermasalah sebetulnya. Kalau masalah janda-janda muda menikahi pengangguran, ya kalau mereka mau ya silakan. Siapa tahu dengan dinikahi setelah itu diberi pekerjaan kan tidak jadi pengangguran lagi. Ya tolong-menolong lah bahasanya. Memang syariatnya itu ya orang mau menikah itu harus mampu ini, harus mampu itu. Tetapi kalau perempuannya sudah bersedia dan melihat si pemudanya ini punya potensi, bisa dibimbing, ya daripada kedekatannya itu keliru secara syariat dan tidak leluasa dan kebetulan cocok, ya nggak ada persoalan. Pernikahan itu kan suka sama suka, tidak ada tuntutan harus begini harus begitu. Tuntutannya pun kan tuntutan adami. Adami itu maksudnya kalau pihaknya sudah mau, artinya tidak menganggap kewajiban ini kewajiban itu, ya jadi aja ya begitu ya. Mungkin arahnya ke situ, sesama manusia lah saling membantu ya, pemerataan melalui jalur yang lebih apa namanya ya, mungkin lebih hangat gitu ya. Karena pernikahan itu hangat sekali ya. Allahumma hadina hadasan.